لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal kiram, saudaraku sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita pada hari ini, dan setelah beberapa hari kita tidak mengadakan kajian live. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi orang-orang yang termasuk mendapatkan keberuntungan bisa beribadah dan bertemu dan mendapatkan faidah daripada malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar Allah mengatakan khairu min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 84 tahun. Karena umur daripada umat Nabi SAW itu umurnya tidak panjang-panjang, itu umurnya pendek-pendek. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat Nabi SAW, yaitu dengan diberikan oleh Allah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata Nabi SAW, taharru lailatul qadri fi ashri awakhiri min Ramadan fil witra. Hendaklah kita mencari malam Lailatul Qadar, mengintai malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Karena memang malam-malam ganjil ini adalah malam-malam yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, dan juga tempat di mana Lailatul Qadar ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk diturunkan. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan jangan lupa doa ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika beliau bertanya tentang bagaimana kalau seandainya saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya katakan di dalamnya? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, yaitu satu doa, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan tidak ada tambahan karim, ya, tidak ada tambahan karim sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis. Dan ada juga yang menjelaskan penambahan daripada kalimat al-karim, tetapi ini tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang menyelami faidah-faidah daripada akidah. Karena akidah adalah merupakan keyakinan yang utuh dalam diri seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Karena dengan keyakinan tersebut seorang hamba akan senantiasa menjadikan hidupnya penuh dengan manfaat. Dan apabila Allah memberikan hidayah akidah yang benar, aqidatul Islam, ke dalam hati seseorang, maka tidak ada yang dapat memberikan kesesatan kepadanya. Ada muqaddimah yang sering kita dengarkan, dan ini diajarkan oleh Nabi SAW yang merupakan khutbatul hajat. Nabi SAW beliau bersabda, dan ketika berkhutbah, man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat untuk memberikan kesesatan. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesesatan, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan kepadanya hidayah. Dan ini merupakan akidah di dalam diri kita, bahwa manfaat, mudarat, hidayah itu datangnya dari Allah. Ketika Rasulullah SAW dia berharap daripada keluarganya, yaitu pamannya Abu Talib, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai seorang muslim, Tapi rupanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak
memberikan hidayah kepada pamannya tersebut. Dan akhirnya pamannya ini tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun kita lihat di dalam kehidupannya pamannya ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah SAW itu adalah keponakannya, ya. Dibela, dan sangat luar biasa pembelaan Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan bahwa sesungguhnya nanti neraka jahanam, ya, itu yang paling ringan azabnya itu adalah daripada Abu Talib. Taib. Ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kalian suka. Kita memberikan atau menunjuk orang-orang yang saya mau dia mendapatkan hidayah, saya mau dia mendapatkan hidayah, bukan dalam bentuk doa, tapi hanya keinginan saja, dan kita ingin memberikan hidayah kepada dia, itu tidak bisa. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berdakwah, menunjukkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Islam itu bukan dakwah kejahilan. Bukan dakwah yang diliputi dengan kebodohan dan hanya bermodal semangat. Tapi dakwah Islam itu bermodal azam, keinginan yang kuat, niat yang bersih, tulus lillahi ta'ala, dan juga dia benar-benar berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan manusia tentang Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tugas-tugas para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memiliki 3 kewajiban. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 3 kewajiban. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan ala ilmu thalathatu aqsam ma laha min rabi'in wal haqqu dzut tibyan. Sesungguhnya ilmu itu hanya ada 3. Jadi ilmu yang diajarkan itu hanya ada 3. Ya, dan tidak ada yang keempat, dan yang hak itu di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang benar. Maka dakwah para rasul yang pertama adalah mengenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Ini merupakan akidah yang hak. Seseorang yang sudah memiliki akidah yang hak di dalam dirinya, maka pantang bagi dia untuk berbuat kufur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila akidah itu sudah menghujam dalam diri seseorang, ini sudah sulit untuk dihilangkan. Karena Allah sudah memberikan hidayah ke dalam hati seseorang. Itu sudah menghujam dalam dirinya. Sebagaimana kita lihat kisah daripada Ashabul Ukhdud. Ya, puluhan ribu orang yang masuk ke dalam Islam hanya karena melihat seorang pemuda yang ingin dieksekusi oleh raja, disiapkan tiang gantungan dan kemudian diperlihatkan di halayak ramai karena raja tersebut tidak bisa untuk membunuh anak muda tersebut yang tadinya adalah merupakan kader daripada tukang sihir yang berada di belakang raja tersebut. Ya. Maka di daerah Najran ini tersebut, ya, maka kita lihat dalam kisah Ashabul Ukhdud, kutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam beberapa atsar, ya, Ashabul Ukhdud, ya. Jadi dulu ada seorang raja yang sangat luar biasa kejamnya, dan raja itu pasti memiliki keanehan-keanehan. Maka kemudian raja tersebut dia tidak memiliki sihir dan dia tidak memiliki keanehan-keanehan, tapi di belakangnya dia memiliki ahli sihir yang sangat hebat. Maka kemudian dibuatlah sihir tersebut agar dia dianggap sebagai Tuhan. Dan memang kebiasaan daripada raja-raja terdahulu, ketika mereka tidak sakit, ya, selama 30 tahun, misalkan ada seorang raja yang merupakan kisah daripada Ashabul Kahfi, ya, yaitu Raja Dicanius, ya, itu dia ketika dia tidak sakit selama 30 tahun, tidak merasakan kelelahan, tidak pilek, tidak panas, tidak demam, maka dia mengatakan kepada menterinya, ya, 50 di kanan, 50 di kiri, dan dia memiliki 6 daripada penasehat, 3 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri, yaitu adalah pemuda-pemuda yang akhirnya menjadi Ashabul Kahfi dengan seorang pengembala yang bertemu di jalan.
Maka kemudian raja tersebut mengatakan, ya, kamu lihat saya, apakah saya pernah sakit? Apakah saya pernah kelelahan, pernah merasakan batuk, pilek, dan lain sebagainya? Tidak pernah, wahai raja. Kalau yang tidak pernah merasakan seperti itu, berarti apa? Tuhan raja, maukah kalian menyembah saya? Ya, kami akan menyembah engkau, wahai raja. Maka kemudian raja ini disembah. Jadi siapa yang menyembah raja tersebut, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Karena memang kerajaan yang sangat besar. Ya, kerajaan yang sangat besar itu adalah di di daerah Afsus, ya, namanya kerajaan Afsus, ya, kalau tidak salah, Allah taala bisawab, ya, itu dikisahkan. Itu kerajaan sangat besar, yang mana besarnya itu adalah satu farsah, panjangnya satu farsah, kemudian juga lebarnya satu farsah. Ini kerajaan ini sangat besar sekali, ya. Maka kemudian raja tersebut disembah, tapi 6 pemuda ini tidak mau menyembah raja. Ya, maka kemudian jadilah diteruskan ini menjadi Ashabul Kahfi, yang dia berdiam di gua dan kemudian dia kembali lagi ke raja tersebut. Rupanya rajanya sudah berganti menjadi Raja Abdurrahman yang soleh dan baik. Taib. Ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah. Ashabul Ukhdud adalah orang yang Allah sudah tanamkan dalam diri mereka adalah akidah yang benar. Ada seorang ahli sihir, nah kemudian dia menjadi penasehat di belakang raja tersebut. Dan biasa seorang pemimpin atau seorang penguasa, ya, dan seorang yang berkuasa, seorang raja, itu biasanya mereka memiliki yang namanya guru spiritual. Memiliki guru spiritual di belakang, ya, di belakangnya. Maka kemudian guru spiritual tersebut sudah tua, ya, ahli sihir ini sudah tua, dan kemudian dia menyuruh kepada raja, tolong carikan kepada saya, yaitu seorang anak muda yang kuat dan cerdas. Saya ingin menurunkan ilmu saya kepada anak muda tersebut. Maka kemudian dicarilah dan bertemulah dengan anak muda tersebut, ya, anak muda tersebut, dan akhirnya diajarkanlah anak muda ini tentang sihir. Ya, tapi dalam perjalanan dari rumahnya menuju kerajaan, anak muda ini melihat ada sebuah biara, dan dulu adalah orang-orang Nasrani, pengikut daripada Nabi Isa alaihi salam yang benar, ya, yang mengikuti Injil. Maka dia lihat, oh, ada seorang pendeta yang beribadah di sana. Maka kemudian dia lihat pendeta tersebut, dan akhirnya pendeta ini mengatakan, ya, sepertinya kamu adalah pemuda yang cerdas, ya. Dan kamu mau kemana? Saya mau ke kerajaan dan saya diajarkan tentang sihir. Maukah kamu aku berikan pelajaran kepada engkau? Ya. Maka anak muda tersebut mau. Akhirnya dia belajar tauhid dari pendeta tersebut, kemudian juga belajar sihir daripada ahli sihir. Nah, dengan dua ilmu tersebut, akhirnya anak muda tersebut mengikuti fitrahnya. Jadi akidah itu tertanam dalam dirinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian, ya, anak muda tersebut satu ketika ada satu kampung, yang kampung tersebut ada binatang buas di sana yang senantiasa mengganggu masyarakat dan membunuh masyarakat. Maka kemudian pemuda tersebut dipanggil, ya, karena dia sudah terkenal dengan ilmu sihirnya, karena dia belajar kepada ahli sihir yang hebat. Ya, dan dia orang-orang tidak tahu bahwa dia belajar dengan seorang pendeta yang soleh. Maka kemudian pemuda tersebut mengambil batu kerikil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan binatang yang buas ini, maka dia mengambil satu butir kerikil, maka dia mengucapkan, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika memang ilmu pendeta tersebut adalah benar darimu, ya Allah, maka, ya, bunuhlah binatang tersebut dengan batu kerikil. Maka dengan batu kerikil tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dilempar binatang ini dan mati. Maka kemudian masyarakat ini, wah, mengatakan bahwa pemuda tersebut sudah hebat, ya, sihirnya itu sudah terpakai, sihirnya itu semakin hebat, ya. Maka akhirnya kata pendeta, sesungguhnya ilmu yang aku berikan kepada kamu sudah cukup. Ini kisah sedikit, ya, kisah daripada Ashabul Ukhdud. Maka kemudian pemuda tersebut ketika dia sudah lepas daripada pendeta, maka dia berdakwah, ya. Dia berdakwah, dia mengajarkan kepada kaumnya. Tapi pendeta mengatakan, nanti, ya, apabila kamu berdakwah dan akhirnya kamu tertangkap, kamu jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah ilmu dariku. Maka kemudian pemuda tersebut bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang buta, ya, orang-orang yang sakit keras, disembuhkan dengan nama Allah, kemudian dia sembuh. Sampailah kehebatan pemuda tersebut bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Itu ke telinganya salah satu menteri daripada
menterinya raja yang sangat zalim tersebut. Maka kemudian menteri ini dalam kondisi buta dan akhirnya dia berobat, ya, dan cukup ya dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, dengan mengucapkan bismillah, dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu akan menjadi sembuh. Maka dengan izin Allah, menteri tersebut akhirnya dia sembuh dan dia sehat. Maka kemudian ketika dia datang ke raja dan menteri ini ditanya, "Wah, kamu sudah kembali sehat lagi. Kamu sudah tidak buta lagi." "Ya, saya sudah tidak buta." "Siapa yang menyembuhkan kamu?" "Ya, yang menyembuhkan saya adalah anak muda." Bagaimana dia menyembuhkannya? Ya, yaitu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian menteri tersebut ya akhirnya dipenjara, ya, dan dicarilah anak muda ini. Kalau dalam riwayat lain, menteri ini tidak mengabarkan tentang anak muda ini, maka kemudian dipaksa, disiksa, dan akhirnya keluarlah kalimat bahwa yang menyembuhkan dia adalah seorang anak muda. Maka dicarilah anak muda ini, ditangkap anak muda ini. Ketika anak muda ini ditangkap, ya, maka kemudian disiksa lagi, ditanya terus karena beratnya siksaan. Akhirnya dia menjawab, dia diajarkan oleh seorang pendeta. Maka kemudian ditangkaplah pendeta lagi ini. Maka kemudian raja ini adalah memang raja yang zalim. Tapi lihat saudaraku sekalian, ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah, akidah apabila sudah menghujam di dalam diri seseorang, maka faidahnya sangat besar. Dia akan mampu menahan rasa sakit dan dia akan mampu menahan apapun ujian yang menerpa dirinya daripada keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidaklah seseorang itu beriman kepada Allah, pasti Allah akan uji. Dan tidaklah Allah menyayangi seorang hamba, pasti Allah akan uji. Karena Allah menjadikan dunia ini hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kita pulang kepada kampung halaman kita, yaitu kehidupan akhirat. Bukan kita menikmati dunia semaunya kita. Bukan kita menikmati dunia sampai kita cinta kepada kehidupan dunia. Bukan seperti itu. Ya. Maka kemudian raja ini ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa siapa yang tidak menyembah dirinya, bahwa siapa saja orang-orang yang menyembah Allah, ya, siapa saja orang-orang yang menyembah Tuhan selain daripada dirinya, maka dia akan dihukum. Maka kemudian dikumpulkanlah itu masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, ya, ketiga orang tersebut diseret oleh raja dan para algojonya. Maka kemudian yang pertama, ya, yaitu adalah menteri, ya. Menteri tersebut ditanya, "Apakah kamu akan tetap beriman kepada Allah atau engkau akan menyembah saya?" "Tidak, saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Ya, maka kemudian menteri tersebut digergaji sehingga terbelah menjadi dua. Subhanallah, ya. Menteri tersebut digergaji, terbelah menjadi dua dan dia meninggal dunia. Maka kemudian ditanya kepada pendetanya, ya. Ketika ditanya kepada pendetanya tersebut, ya, "Maukah kamu meninggalkan agama kamu? Kamu beriman, kamu tidak beriman kepada Allah dan kamu menyembah saya?" Kata pendeta, "Tidak. Ya, saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian digergajilah pendeta tersebut. Subhanallah. Ya, ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah, lihat tauhid yang sudah menghujam dalam diri seseorang, akidah yang sudah menghujam dalam diri seseorang, bukan lagi mereka memikirkan tentang darah yang mengucur, nyawa yang hilang. Tapi mereka lebih memikirkan tentang nasib mereka nanti di yaumil qiyamah. Dan Allah apabila memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat memberikan kesesatan. Hatinya akan lapang. Karena dia tahu bahwa kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya. Karena wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanyalah perhiasan yang menipu. Ya. Bahwa kehidupan dunia itu banyak sesuatu yang sia-sia. Maka kemudian raja tersebut menginginkan agar siksaan kepada pemuda tersebut, ya, agar dia meninggal dunia itu dalam kondisi yang lebih menyakitkan, ya. Meninggal dunia dalam kondisi yang lebih menyakitkan. Maka akhirnya dibawalah anak muda tersebut, ya, dan kemudian kata raja, "Bawalah anak muda tersebut ke atas gunung." Bawalah anak muda ini ke atas gunung, kemudian jatuhkan dia dari atas gunung, ya, sampai dia mati. Kalau dia belum mati, taruh lagi ke atas. Dia belum mati, taruh lagi ke atas. Bawa lagi. Kemudian dilemparlah anak muda tersebut, ya. Sebelum dilempar, anak muda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah dan kemudian dengan izin Allah gunung tersebut goncang dan kemudian semua algojo-algojonya itu mati semuanya.
Tidak ada satupun yang hidup. Kemudian anak muda ini balik lagi sendiri. Ketika balik lagi sendiri, dikejar lagi anak muda ini, kemudian ditangkap lagi. Ya. Begitu ditangkap lagi anak muda tersebut, kata raja, bawa dia ke lautan, cemplungkan dia ke lautan, biar dia mati di sana. Rupanya begitu sampai di tengah lautan, rupanya kapal itu goyang, ombak itu besar, dan kemudian kapal itu karam dan semuanya mati. Kecuali anak muda tersebut. Anak muda ini akhirnya dia berpikir, kalau saya lari terus, berarti saya akan selalu dikejar-kejar. Ini adalah kebiasaan kerajaan-kerajaan yang zalim, ya, orang-orang yang zalim ketika mereka berkuasa dengan kekuasaannya, mereka akan membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka dengan berbagai macam cara, mereka cari, ya, mereka jadikan orang-orang yang beriman kepada Allah yang berakidah dengan benar sebagai daftar pencarian orang. Dicari karena apa? Akidahnya ini akan merusak daripada apa yang mereka bawa, daripada hawa nafsu yang mereka inginkan, daripada tuntutan-tuntutan dunia, sehingga manusia tidak menyembah dia, manusia tidak mengagungkan dia, manusia tidak mengikuti dia. Nah, memang seperti itu, ya. Dari dulunya ini adalah merupakan daripada sunnatullah. Maka kemudian anak muda tersebut, ya, akhirnya dia ditangkap, ya, dan dia menyerahkan diri, datang kepada raja. Wahai raja, mau tahukah kamu bagaimana cara engkau agar membuat aku itu mati? Wah, kata raja, kebenaran ini. Dia mau memberitahu bagaimana caranya biar dia bisa mati di tangan saya. Caranya mudah. Kamu kumpulkan masyarakat kamu sebanyak 20.000 orang, ya, di tengah lapangan, kemudian kamu siapkan tiang gantungan, dan kamu memegang busur, ya, dan panahnya, ya. Panahlah saya dengan busur tersebut, dan kamu berteriak dengan sekencang-kencangnya, ya, Bismillahi Rabbi Fulan, ya, Bismillahi Rabbi Ghulam, yaitu dengan nama Allah, Rabbnya anak muda tersebut, ya. Maka kemudian disiapkanlah oleh raja, wah, kapan lagi saya bisa membunuh anak muda yang sudah membuat masyarakat saya akhirnya tidak menyembah saya. Maka kemudian raja tersebut mempersiapkan diri, masyarakat dikumpulkan semua, ditaruhlah di dekat tiang gantungan, maka kemudian disiapkanlah panahnya, ya. Ketika raja tersebut ingin memanah, maka kemudian raja ini berteriak, Bismillahi Rabbi Fulan, dengan nama Allah, Robnya, Tuhannya anak muda tersebut. Maka kemudian melesatlah dan terkena dari pelipisnya dan meninggal dunia anak tersebut, ya. Masya Allah. Maka kemudian raja ini tidak sadar. Ketika masyarakat menyembah dia, tidak ada Tuhan yang disembah pada saat itu kecuali rajanya. Sebenarnya raja ini sedang mengatakan kepada masyarakatnya bahwa ada raja selain daripada dia yang justru itu raja yang sebenarnya. Dan itu rajanya anak muda tersebut, yaitu Tuhannya anak muda tersebut. Maka kemudian penduduk semuanya 20.000 orang itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka juga mengatakan la ilaha rabbi fulan, tidak ada ilah kecuali Rabbnya, kecuali ilahnya si gulam tersebut, yaitu anak muda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Raja semakin bingung. Ini malah semakin banyak yang beriman kepada Allah. Mati 3, tumbuh 20.000. Kalau mati 1 tumbuh 1.000, lah itu sudah biasa. Mati 1 tumbuh 1.000. Itulah fungsi daripada orang yang beriman, yang berdakwah di jalan Allah. Dakwahnya itu selalu memberikan faidah. Dakwahnya itu selalu memberikan kebaikan. Dakwahnya itu selalu berpengaruh atas apa yang mereka yakini yang selama ini salah, menjadi keyakinan yang benar, yang berada di atas tauhid, berada di atas manhaj yang benar. Ya. Maka dakwahnya itu subhanallah dikenal oleh masyarakatnya, ya. Kalaupun dia harus meninggal dunianya itu dengan penuh manfaat. Kenapa? Banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dunia, ya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian 20.000 orang ini beriman kepada Allah. Raja semakin bingung, ya. Tidak mungkin saya 20.000 orang ini mau saya apa-apain. Wah, akhirnya raja bingung, dan karena dia sudah geram dengan perbuatan keimanan daripada kaumnya tersebut, ya, daripada rakyatnya, maka dia mengatakan kepada semua tentara-tentaranya, algojo-algojonya, ya, buatkan parit dan hidupkan api. Kumpulkan kayu bakar, buatkan parit dan hidupkan api, ya. Maka semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan ke dalam parit tersebut. Kalau dia mau berubah keyakinannya, oh saya beriman kepada
kepada raja, misalkan, ya, saya beriman kepada Taib. Kenapa sih, Bi? Iya. Afwan. Jadi kalau saya beriman kepada raja, ya. Kalau kamu beriman kepada raja, maka kamu akan dibebaskan. Kalau kamu beriman kepada raja, maka kamu akan dibebaskan. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah ke dalam parit. Masuk semuanya mereka ke dalam parit tersebut dan mereka terbakar. Masuk mereka ke dalam parit dan mereka terbakar. Ya. Dan subhanallah, ada seorang ibu yang dia ingin masuk ke dalam parit tersebut bersama dengan bayinya dan dia sedikit ragu. Maka kemudian bayi tersebut mengatakan, "Wahai ibu, masuklah kamu ke dalamnya, kita akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Ya. Ini adalah merupakan contoh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jadi keimanan apabila sudah menghujam dalam diri seseorang, maka tidak ada yang dapat memberikan kemudaratan atas imannya. Maka akidah yang benar itu akan membuat seorang hamba betul-betul memiliki keinginan yang kuat dalam berdakwah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kisah salah satu daripada kisah bagaimana seseorang yang beriman kepada Allah. Kita lihat juga bagaimana para sahabat Nabi. Ammar bin Yasir, keluarga daripada Yasir, ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diketahui dan keimanannya itu sangat kokoh dalam dirinya, dia disiksa. Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan tombak. Kemudian juga Yasir, ya, dipecut, ya, sampai akhirnya dia meninggal dunia di depan mata daripada Ammar bin Yasir. Khubayb bin Adi, Khabbab bin Arats. Sampai Khabbab bin Arats itu pada zaman Umar bin Khattab ketika ditanya bagaimana siksaan orang-orang kafir, orang musyrikin kepada kamu, wahai Khabbab, maka kemudian dibukalah bajunya dan di belakang tulang belakangnya itu, ya, itu terdapat lubang yang tangan itu masuk. Ya, jadi terdapat lubang yang panjang dan tangan itu masuk. Subhanallah. Jadi siksaan, karena kenapa? Siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada Khabbab bin Arats, ya, itu ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dibukalah bajunya semua. Ketika dibuka, dia diseret ke padang pasir, ya, dengan celentang dan kemudian diinjak badannya dan itu dibawa ke batu-batu cadas. Ya, sampai berlobang itu tubuhnya dari tulang belakangnya. Masya Allah. Ini satu kisah bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa dirinya, mereka akan tetap teguh dalam dakwahnya, mereka akan tetap teguh dalam pendiriannya dan manhajnya. Karena kenapa? Akidah itu adalah sebuah pendirian yang tidak bisa ditoleransi. Kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain daripada Allah. Hanya beramal dengan sunnah Nabi SAW, tidak beramal dengan selain sunnah. Tidak melakukan perkara-perkara bid'ah dalam urusan-urusan agama. Ya, kita tidak mempercayai keyakinan-keyakinan yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempercayai tentang akidah-akidah yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari akidah yang benar akan membuat seseorang semakin teguh di atas keimanannya, ya. Belum lagi dunia yang senantiasa menghiasi kehidupan seseorang itu kadang-kadang menggoda keimanan seseorang yang pada akhirnya dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan Bal'am ibnu Ba'urah. Bal'am ibnu Ba'urah adalah orang yang saleh, orang yang alim min ulama'i Bani Israel, yaitu orang yang alim dari ulamanya Bani Israel. Tapi dia telah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ayat-ayat Allah, padahal Allah karuniakan kepada Bal'am ibnu Ba'urah itu adalah ilmu yang sangat tinggi, sampai-sampai dia mengetahui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang azam dia mengetahuinya. Ini subhanallah. Ya. Tapi akhirnya
karena dia diberikan kepadanya dunia, ya, diberikan kepadanya dunia, maka pada akhirnya jadilah dia itu seperti seekor anjing. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan kamu kabarkan, kamu ceritakan kepada mereka, ya, Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, tentang orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Ya, yaitu diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ini adalah cerita tentang daripada Bal'am ibnu Ba'urah. Bal'am ibnu Ba'urah atau Bal'am ibnu Ba'ir. Ya, dikatakan demikian. Sebagaimana dikatakan daripada Ikrimah dan juga Ibnu Abbas, ya, dan Qatadah. Maka Bal'am ibnu Ba'urah, maka kemudian dia melepaskan dirinya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia condong kepada dunia. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu bika. Kalau seandainya Bal'am ibnu Ba'urah dia mau, Allah tinggikan derajatnya dengan Al-Qur'an. Walakin akhlada ila dunya wattaba'a hawa, tapi si Bal'am ibnu Ba'urah dia condong kepada kehidupan dunia, perhiasan yang disediakan oleh rajanya pada saat itu. Ya. Maka kemudian wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepadanya pintu-pintu taubat sebenarnya. Allah berikan kepadanya pintu-pintu untuk mengingatkan dia ketika pertama kali dia ingin berdoa kepada Allah untuk kehancuran Bani Israel dan Musa dan juga keselamatan bagi kaumnya sebagaimana yang diinginkan oleh rajanya. Dia sudah mengatakan, tidak mungkin aku mendoakan seorang Nabi Allah. Maka kemudian dia naik ke atas bukit Husban, ya, kemudian beberapa kali keledainya itu terjatuh, kemudian dipukul lagi sampai dipaksa untuk berjalan sampai ke atas. Keledai itu sudah mengatakan, wahai Bal'am, ya, hendak kemana kamu pergi? Hendak kemana kamu pergi? Ya, bagaimana aku bisa berjalan sementara di depanku ada malaikat-malaikat yang menjaga Rasulullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa, ulul azmi minar rusul, dan Nabi Musa adalah kalimullah. Ya. Subhanallah, ya, Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian, ya, itu sudah dibuka sebenarnya pintu-pintu taubat oleh Allah agar dia ingat, la'allahum yatazakkarun, agar dia benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Bal'am? Dia terus berdoa dan terpleset-pleset lidahnya yang seharusnya, ya Allah, hancurkanlah Musa dan Bani Israel dan berikanlah keselamatan kepada kaumnya, kepada kaum Kan'an, ya. Tapi rupanya terbalik, ya Allah, hancurkanlah Kan'an dan berikanlah keselamatan kepada Musa dan kaumnya. Sampai kaum Kan'an mengatakan, Bal'am, apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya mendoakan kebaikan buat kami, malah kamu mendoakan keburukan buat kami. Ya, karena Bal'am ini dikenal dengan doanya yang apabila berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Ya, kemudian ditawarkan, akhirnya dibuatlah makar-makar, ya, oleh Bal'am karena dia tidak bisa menghancurkan Bani Israel. Kemudian dibawalah wanita-wanita Kan'an yang cantik-cantik itu di kalangan kaumnya Nabi Musa. Lalu ada dari 12 pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi Musa untuk kaumnya akhirnya tergoda dengan wanita tersebut. Sama Nabi Musa sudah dilarang jangan melakukan perzinahan, akhirnya dia melakukan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada orang-orang Bani Israel, yaitu adalah berupa penyakit ta'un, dan mereka kebingungan. Akhirnya diketahui, Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Musa tentang perbuatan tersebut, dan akhirnya ada satu dari pemimpin-pemimpin yang dibawa oleh Nabi Musa akhirnya datang ke kemah satu pemimpin yang berzina dan ditancapkan dengan tombak dan mati pada saat itu bersama dengan wanitanya, dan diangkatlah tombak tersebut, sementara terpanggang di tombak tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berzina dan meninggal dunia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, ini adalah apa yang kami lakukan liman asaq, kepada orang yang bermaksiat kepadamu. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah tersebut daripada orang-orang Bani Israel. Ya, inilah. Jadi memang ini menjadi gambaran juga bahwa apabila zahara zina, ya, apabila telah jelas perbuatan zina yang dibiarkan, perbuatan zina yang dibiasakan, dan sekarang kita lihat para artis-artis mereka sudah membiasakan perbuatan-perbuatan zina, laki-laki dengan perempuan, ya, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ya, mereka bergandengan tangan,
kemudian ditonton oleh anak-anak kita, ya, film-film dari Hollywood, film-film daripada Bollywood dan lain sebagainya. Ini sudah terpampang perbuatan-perbuatan zina. Bahkan dari keluarga-keluarga kita banyak yang menyukai daripada perbuatan zina tersebut. Dan pintu-pintu zina itu dibuka. Dan banyak wanita-wanita muslimah akhirnya juga membuka pintu-pintu zina. Ya, padahal dijelaskan ma'adda ila haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang membawa kepada hal-hal yang diharamkan maka itu menjadi haram adanya. Maka ketika zina ini sudah dibiarkan, kemudian musik sudah dihalalkan, khamr juga sudah dihalalkan, kemudian sutra bagi laki-laki sudah dihalalkan, ya Allah akan turunkan penyakit yang tidak ada kepada kaum sebelumnya. Maka berdoalah kita kepada Allah, ya, dan kita meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mungkin tidak melakukan zina, tapi kita membiarkan zina. Kita mungkin tidak melakukan zina, tapi kita justru menonton, ya, orang-orang yang sudah melakukan perbuatan zina. Bahkan kita juga mengikut dan perbuatan zina dan menyetujuinya itu sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita dalam bentuk televisi. Televisi kita tonton, ya, laki-laki dengan perempuan, pacaran, adegan, ya. Bahkan sekarang juga foto-foto mau menikah, ada wedding itu, ya, pre-wedding, ya. Foto laki-laki dengan perempuan, dia bermesra-mesraan padahal belum nikah. Ini naudzubillah, ini perbuatan zina yang zahir. Ya, perbuatan zina yang dibiasakan oleh masyarakat. Begitu juga bagaimana praktek-praktek riba itu sudah berada di mana-mana. Maka belajarlah tentang akidah. Dengan akidah yang lurus, seseorang itu tidak akan tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang haram, ya. Ya, dan apabila dia berbuat dosa pasti dia meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita sampai kepada pembahasan kemarin adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah menyebabkan seseorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak akan menyembah selain daripada Allah. Mereka tidak akan menyembah tagut, mereka tidak akan menyembah syaitan, mereka tidak akan mentaati apapun yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keridhaan kepadanya, ya, dalam hal-hal ketaatan. Karena dalam urusan ketaatan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Pemimpin-pemimpin di antara kita, ulil amri di antara kita, yang menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan salat, menyuruh mereka berpuasa, ya, menyuruh mereka itu senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kalaupun kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada para pemimpin-pemimpin kita, maka hendaklah kita memaafkan. Dan apabila kesalahan tersebut memang sudah besar, ya, maka kita jangan mencemooh. Ya, berikan nasihat. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang buruk, kalian ambil tangannya, kemudian berikan nasihat kepada dia. Tidak mau dia diberikan nasihat, itu urusan dia sama Allah. Ya, jangan sampai Allah memberikan kepada kita pemimpin yang buruk karena kita memiliki perilaku-perilaku yang buruk. Dan jangan balas keburukan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita dengan keburukan yang jauh lebih besar. Karena kenapa? Lebih baik kita doakan. Doakan pemimpin-pemimpin, ya, kaum muslimin agar mereka itu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh kepada kebaikan, ya, melarang daripada kemungkaran. Mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baiknya seorang pemimpin adalah baiknya umat, ya. Maka baiknya umat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya adalah seorang pemimpin yang baik, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dalam diri kita akidah yang benar, ya, khususnya adalah akidah uluhiyah, dan kemudian kita akan membahas juga tentang akidah asma' wa sifat. Dan akidah uluhiyah, ya, menyebabkan seseorang ini akan senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah, dan tidak ada yang disembah, yang diikuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas dasar perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib. Itulah mungkin sedikit yang bisa Anda sampaikan, ya, sebagai silaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.